Oke lor, alhamdulillah udah selesai untuk penter yang kemarin leleh untuk pistonnya. Ini udah selesai kita naikkan dan udah kita bersihkan, juga udah kita cuci. Ini tinggal diambil dan kalau untuk mesinnya alhamdulillah aman. Suara juga normal. Tapi temperatur nggak normal karena belum ada termostatnya. Suaranya adem, empuk. Ada sedikit asap putih. Maklum dingin dan juga nggak ada termostatnya. Jadi asap. Oke lor, ketemu lagi di channel Farid Putra Motor. Ini kita kedatangan penter. Kendalanya itu habis di tol macet. Jadi macet sampai nggak bisa diputer askruknya. Ini mau kita angkat mesinnya, kita overhaul. Ini penyebabnya bisa dari awal mulanya, ini bisa jadi dari radiator yang buntu. Itu kan kelihatan ledeng di radiator udah kelihatan buntu. Jadi ini yang kelihatan aja, tapi kalau di dalam sini kita belum tahu. Jadi ini awal mula ini overheat di tol karena buat top speed. Jadi overheat yang nyetir orang tua nggak begitu ngontrol. Jadi panas-panas terus dipaksakan, akhirnya sampai ngasep. Ngasep itu karena oli kepanasan, jadi keluar asapnya sampai macet. Dan alhasil nggak bisa di starter, juga didorong pun nggak mau, juga macet di askruk. Mungkin entah itu di metal atau di piston, tapi kebanyakan di metal. Tapi kita lihat, kita bongkar dulu gimana nanti. Kalau sudah dibongkar baru kita laporan ke pemiliknya. Dan ini mau kita eksekusi dulu lor. Semoga aja nggak parah ya. Tapi yang pasti ini nanti radiator kita servis juga. Oke, kita lanjut untuk proses pembongkarannya. Udah kita buka mesinnya lor. Di sini yang menyebabkan mesin agak panas, penyebab mesin overheat itu bisa dari sini. Nah, ini kendalanya di sini. Ini minta diganti karena udah di sini udah amblas dan posisi sudut derajatnya nggak pas dengan water pump. Jadi tekanan dan putaran untuk airnya itu kurang kencang, bisa menyebabkan panas dan juga di radiator buntu. Seharusnya seperti ini, agak rata. Nah, ini yang bagus untuk perputaran air karena sama sudutnya. Jadi semakin rapat itu putarannya semakin kencang, sedangkan ini tidak. Dan yang lebih parahnya lagi, pistonnya sampai leleh lor. Ini kita lihat nomor 3 sampai leleh. Ini keras. Ini adalah aluminiumnya. Sampai kelihatan batang piston, setang piston. Jadi ini macetnya dari sini. Kita belum buka untuk askruknya. Dan kita pastikan untuk klep pasti bengkok ataupun udah nggak normal karena terdapat ini. Nah, itu keganjel aluminium dari piston. Jadi kita cek semuanya. Ini kelihatannya nggak bengkok, agak bengkok. Kita lanjut dulu lor untuk prosesnya. Sementara itu dulu untuk kerusakannya. Kita udah laporan ke pemiliknya. Ya lor, ini udah kita bersihkan, mau kita bawa. Untuk piston yang meleleh kemarin itu untuk askruknya aman. Di sini yang pistonnya meleleh masih gerak-gerak ini untuk setangnya. Jadi setangnya masih aman, bisa dipakai semua. Dan ini linernya baret, hanya satu yang bagus, lainnya baret. Jadi nanti kita ganti semua set total. Stang piston aman dan noken as macet di tengah sini sampai lepas. Ini untuk metal jalannya. Terus untuk blok nggak ada kendala.
aman semua. Kita proses nanti centering dan penggantian liner boring beserta piston dan pistonnya. Untuk askrupnya masih diambilkan karena ini mau kita bawa ke bengkel Kolter. Nah, ini untuk askrupnya aman lur, nggak ada kendala, bersih semua, tinggal kita centering dan kalau perlu kita undersize nanti. Oke, kita proses dulu ke bengkel Kolternya. Udah selesai untuk penter kemarin yang pistonnya meleleh lur, ini udah kita servis dan alhamdulillah nggak ada kendala yang sangat berarti. Di sini ini cuma scrap untuk bloknya, juga cylinder head kita scrap dan askrupnya aman. Ini undersize nya di 0,5 lur, jadi masih aman dipakai. Terus udah kita rapikan semua, tinggal sebagian yang kita cat. Di sini kita melakukan penggantian untuk ini klepnya, kita ganti semua, dan untuk permukaannya udah kita fresh. Berat ya. Nah, ini permukaannya udah kita fresh, klepnya udah kita ganti, udah rata semua. Ini kemarin pistonnya yang meleleh, udah berhasil terlepas. Nah, ini sampai lengket di sini, pistonnya udah nggak ada, hancur. Nah, ini seperti biasa lur, kita rakit untuk setang pistonnya seperti biasanya, lancar atau tidak nanti setelah kita cek pas siap untuk dilanjut atau tidak tergantung dari hasil tesnya ini setang piston. Terus spare partnya ini kita gunakan ori, ring piston pakai ori NPR dan piston pakai ori. Ini metal jalan 0,25 dan ini pak full setnya. Udah siap kita rakit. Untuk setang piston ini pen piston juga kita bikin baru, pen pistonnya kita perbaiki, udah kita centering juga, udah kita poles, tinggal kita lanjut untuk perakitan. Kita lanjut dulu lur. Ini udah kita kencangin lur di angka 6-7 kilo dan alhamdulillah aman, nggak ada kendala. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ini udah siap kita naikkan. Siap kita naikkan untuk askrupnya ke bloknya. Ini kita tata dulu, dan untuk penempatannya itu semua ada tanda topnya, ini menghadap ke depan, semuanya ada. Pastikan sesuai dengan arah piston juga ya lor. Kita lanjut dulu. Oke lor, kita pasang untuk askrupnya. Ini nanti kita kencangin dengan ukuran 16 kilo sampai dengan 18 kilo. Emang cukup tinggi untuk Isuzu karena di manual booknya kekencangannya itu segitu ya lor. Tapi dengan syarat harus dibasahi dengan oli untuk beratnya. Ini kita pasang dulu untuk askrupnya.
Oke, ini mau kita pasang untuk piston dan ring pistonnya. Ini udah terpasang untuk ring kompresi piston nomor 1 ya lor. Dan ini jangan ditiru kalau nggak punya baut cadangan. Soalnya kalau nanti dibolak-balik bisa berujung bengkok. Soalnya ini adalah baut yang nggak terpakai, jadi emang khusus buat dudukan gini ya lor. Jadi aman. Kalau untuk baut aslinya ini masih komplit, kita taruh di situ, masih kita bersihkan. Nah, ini untuk celah ring pistonnya, ini kalau orinya gini ada di angka 40 lor. Ini di angka 40, bisa kita lihat. Karena untuk celah ini menyesuaikan dengan gap pistonnya ya lor, dan bentuk juga modelnya. Kalau terlalu rapat di angka 15 atau 20 misalnya, itu malah akan mendapatkan menurut saya itu pegasnya terlalu rapat dan akhirnya nekan ke dinding liner ini terlalu ekstrim. Jadi malah kadang berdampak semakin aus karena gesekan yang semakin besar. Jadi pabrik itu membuat ring piston itu berbeda-beda ukuran dan bahan juga bentuknya, karena yang diharapkan itu di awetnya, dan juga sudah memperhitungkan untuk ketahanan dan gesekan dan lain-lain. Oke, ini udah ketemu gapnya, kita langsung pasang untuk pistonnya ya lor. Kita rakit dulu. Oke lor, ini udah mau kita pasang untuk silinder headnya. Dan untuk oli coolernya ini kemarin buntu, banyak kotoran dan tersumbat, jadi nggak bisa bypass, jadi nggak bisa lewat untuk airnya. Terus kita bersihkan pakai HCl nggak bisa, kita semprot nggak bisa, emang buntu. Dengan cara terakhir kita elektrolisis. Ini adalah kotorannya yang di dalam oli cooler, udah numpuk banyak seperti ini keluar semua untuk kotorannya. Kita buka dulu ya lor. Nah, ini sekarang udah keluar itu kotorannya. Ini tinggal kita bersihkan dulu lor. Ditiup pun juga udah keluar, kita bersihkan dulu lor. Ini udah kita belikan untuk keempat nozzle-nya, karena nozzle-nya kita tes, kita servis nggak bisa ngabut, jadi kita ganti dengan kode 238. Ini punyanya Isuzu Elf NKR. Terus untuk yang aslinya ini kodenya 270, DLEA 154. Kalau yang punyanya Elf DLLA 145 238. Biar lebih maksimal kita upgrade lagi, kita setting dulu di angka 180 lur, kita ganti. Ini ori sinil sesel. Kalau nggak ori itu plastiknya juga biasa, logo hologramnya juga nggak kayak gini. Kita pasang dulu. Penternya udah siap kita cek sound, dan ini Ford udah ready untuk dinaikkan lur, tinggal dibersihkan, dicuci, dan kita marking. Kalau yang ini masih mau kita cek sound, semuanya udah terpasang, nozzle pun baru, dan temperatur olinya pressure oilnya udah terpasang untuk mengetahui tekanan olinya.
Ini coba kita hidupkan dulu ya. Udah kita cek olinya dan ini persiapan untuk melakukan menghidupkan mesin. Kalau untuk penter itu tidak bisa dibuang anginnya seperti ada busi pemanas. Bisanya bisa, cuma harus ngendorin untuk nozzle karena pekerjaannya banyak, jadi nggak usah kita kendorin untuk nozzle-nya. Elektrik, kita gunakan elektrik fan ya lor. Kalau penter 25 nggak usah dipanasin, langsung start aja. Nanti buang anginnya dibuka ledeng. Ini kita coba untuk hidupkan. Kang. Ada asap putih dan agak pincang. Ini bisa jadi dari suaranya terlalu halus dan juga settingannya kurang pas. Kalau suaranya terlalu halus ya lor. Untuk idle ini ada di 4 bar. Dan untuk olinya masih belum naik karena penter ini naiknya nggak kenceng, jadi lambat. Ini terlalu halus ya. Bukan nozzle. Olinya udah naik lor. Untuk suaranya terlalu halus, kurang kasar dikit. Kita kasarin sambil kita rayen ya lor. Udah kita sprayin, udah kita panasi ya lur. Ini lebih dari setengah jam. Udah kita solarnya udah kita tambahi. Dan kemudian ini masih aman untuk kendala. Alhamdulillah nggak ada kebocoran. Juga untuk suara yang aneh-aneh udah kita perbaiki. Kemarin ada nozzle yang nggak beres, padahal sudah kita ganti. Ternyata dari holder nozzle-nya atau rumah nozzle-nya yang agak sedikit error. Jadi penyetingan kalibrasinya sedikit rumit. Ini udah selesai, mau kita matikan, kemudian kita bersihkan dan kita naikkan. Tekanan idle 0,2 bar. Oli udah naik. Asap aman, nanti kita setting lagi untuk suaranya ketika sudah naik di mesin, karena setiap mesin dihidupkan di bawah itu getarannya berbeda karena engine mountingnya langsung ke besi, jadi bergerak semua. Oke, kita lanjut dulu lor, kita matikan dulu. Udah kita naikkan untuk mesinnya lor, udah kita test drive dan alhamdulillah aman, tapi ada sedikit suara yang mengganjal. Itu bisa dari noken as ataupun dari push-rodnya. Ini nanti mau kita cek lagi karena kemarin kita coba remnya itu ambles, ditahan itu semakin dalam, jadi ada kendala di master rem. Master remnya ini udah kita cek,
ternyata ada kebocoran di sini. Terus yang bawah udah kita cek semua, kita temukan di sini nggak ada platnya. Seharusnya ada ring plat penutup seperti ini. Dan ini indikasi ada, nah ini indikasinya udah mulai tipis, jadi harus dipompa dan ambles, jadi kita harus ganti. Ini kita laporan dulu diganti satu set atau diganti dalemannya aja, karena yang di dalamnya ini lumayan bagus, cuma itu ada guratan-guratan. Untuk kondisinya ini ada di tahun 2016 pernah diganti, jadi udah agak lama. Ini kita laporan dulu, kita ganti dulu ya lor. Oke ya lor, alhamdulillah udah selesai untuk penter yang kemarin leleh untuk pistonnya. Ini udah selesai kita naikkan dan udah kita bersihkan, juga udah kita cuci. Ini tinggal diambil, dan mobil ini nggak pakai termostat. Termostatnya kita ambil karena satu, termostat sudah error. Di posisi diem gini aja udah membuka, udah kelihatan. Terus keduanya, filter oli coolernya itu nggak maksimal, jadi kita nggak berani, takutnya ada kendala lagi. Jadi kita sarankan untuk ke pemiliknya untuk dibelikan baru atau copotan, karena kalau barunya itu mahal. Jadi sementara ini cukup nggak pakai termostat dulu. Jadi sambil dicarikan, nanti kalau sudah ada kita pasang, kita ganti termostat yang baru, yang ori. Jadi biar dirasakan dulu. Kalau untuk mesinnya alhamdulillah aman, suara juga normal, tapi temperatur nggak normal karena belum ada termostatnya. Suaranya adem, empuk. Ada sedikit asap putih, maklum dingin, dan juga nggak ada termostatnya, jadi asapnya ini putih masian. Tapi kalau udah panas dia nggak putih, karena belum ada termostat, jadi suhu belum maksimal, dan juga ini mesinnya masih dingin. Nah ini udah selesai, tinggal mau diambil sama yang punya, dan alhamdulillah mesinnya aman, nggak ada kendala, nggak ada asap, bersih, aman. Oke, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dan yang lebih parahnya lagi, pistonnya sampai leleh lor. Ini kita lihat nomor 3 sampai leleh. Ini keras. Ini adalah aluminiumnya. Sampai kelihatan batang piston, setang piston. Jadi ini macetnya dari sini. Kita belum buka untuk askrupnya.